Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Guru di Aura Zahra Bunga Padi TV. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini Ibu dan kawan-kawan akan membahas teks anekdot. Sebelum membahas tiap kompetensi dasar, mari kita lihat dulu teks anekdot secara umum. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar 3.5 yaitu menganalisis teks anekdot. Indikator pertama yaitu mendata pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Pertama yang harus kita lakukan adalah membaca teks anekdot dengan saksama. Jadi kalian harus membaca terlebih dahulu teks anekdotnya. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi. Dalam hal ini kita akan menerapkan adiksimba. Apa itu adiksimba? Adiksimba merupakan akronim apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Maksudnya bahwa ketika kita membaca teks anekdot, kita akan menemukan apa yang diceritakan, di mana kejadiannya, kapan peristiwa itu terjadi, siapa pelakunya, dalam hal ini tokoh-tokohnya, mengapa teks anekdot itu bisa dikatakan lucu, kemudian bagaimana proses kejadiannya atau peristiwa dalam teks anekdot tersebut. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi. Dalam hal ini di dalam anekdot tetap saja dibangun oleh beberapa paragraf, dan tiap paragraf pasti ada yang disebut dengan gagasan utama dan gagasan penjelas. Itu adalah bagaimana mendata pokok-pokok isi teks anekdot. Indikator kedua 3.52, menentukan penyebab kelucuan anekdot. Ketika kalian mau menentukan kelucuan di dalam teks anekdot, yang harus dilakukan adalah membaca teks anekdot dengan saksama. Jadi, Ibu menegaskan kembali bahwa kalian harus membaca teks anekdotnya. Yang kedua, menganalisis peristiwa yang janggal pada tokoh. Ini bisa dilihat dari dialog dan sikap tokoh. Yang ketiga, menyimpulkan faktor penyebab kelucuan. Ketika kita mengatakan cerita itu lucu, tentu saja nanti ada makna tersirat.
ya di dalam teks anekdot tersebut. Tentu saja tetap dengan memperhatikan dialog yang disampaikan oleh tokoh tersebut. Kita akan membahas tentang KD 4.5, yaitu mengonstruksi makna tersirat teks anekdot. Di sini dalam mengonstruksi makna tersirat teks anekdot beranjak pada 4.5.1, yaitu membandingkan antara teks anekdot dengan teks humor. Nah, untuk itu di sini Bapak akan menyebutkan kedua ciri dari teks anekdot dan teks humor. Ciri teks anekdot yang pertama, ceritanya berisi sindiran. Sedangkan ciri teks humor hanya sekedar cerita lucu. Kemudian yang kedua, dalam ciri teks anekdot, dalam anekdot biasanya menceritakan orang-orang penting. Kemudian dalam ciri teks humor tidak. Berikutnya yang ketiga, teks anekdot memiliki tujuan. Seorang penulis menyampaikan atau menuliskan ceritanya dalam bentuk anekdot itu memiliki tujuan. Sedangkan dalam cerita teks humor tidak. Berlanjut kepada 4.5.2. Kita belajar bagaimana cara menentukan kritik yang disampaikan dalam teks anekdot. Pesan, kritik atau nasihat itu bisa ditunjukkan dalam bentuk kata, frasa, atau kalimat yang bermakna idiomatik. Kalimat yang bermakna idiomatik adalah bentuk kalimat kata ungkapan. Kalian tentunya masih paham? Masih ingat kata ungkapan? Bapak kasih contoh satu. Misalnya kata ungkapan pada kata anak emas. Anak emas itu bukan anaknya ikan emas, tapi anak kesayangan. 4.5.3. Menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Yang pertama, membaca dengan saksama. Kalian sebelum menyimpulkan makna tersirat harus melakukan pembacaan terlebih dahulu. Yang kedua, memahami unsur. Unsur di sini sama halnya seperti cerpen. Misalnya ada unsur tema. Dalam unsur intrinsik salah satunya ada tema dan lain sebagainya, ada alur, setting dan sebagainya. Yang ketiga, menangkap aspek lucu, konyol dan sindiran. Nah, untuk menangkap aspek lucu, konyol dan sindiran, kita kembalikan lagi pada teksnya. Untuk poin keempat, menangkap makna tersirat. Nah, kalian setelah membaca teks cerita anekdot tersebut, kalian menyimpulkan pesan, kira-kira apa sih pesan yang disampaikan oleh si penulis dalam cerita tersebut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.6, yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang pertama adalah menentukan struktur teks anekdot. Sama halnya dengan teks-teks yang lainnya, teks anekdot pun di sini mempunyai struktur yang membedakan dengan struktur yang lainnya. Struktur teks anekdot di sini terdiri dari 5 struktur. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga aksi atau krisis, yang keempat adalah reaksi, dan yang kelima koda. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan atau bagian yang menyampaikan tentang latar belakang atau gambaran umum tentang suatu cerita. Biasanya abstraksi ini adanya di bagian awal dari teks anekdot. Yang kedua adalah orientasi. Bagian orientasi ini merupakan bagian yang permulaan atau awal mula terjadinya sebuah krisis atau yang merupakan suatu yang menimbulkan sebuah krisis.
Yang ketiga adalah aksi atau krisis. Disinilah bagian inti dari sebuah teks anekdot, di mana di dalam bagian krisis atau aksi ini, inti dari sebuah anekdot yang di dalamnya terdapat kekonyolan, di mana kekonyolan ini yang menimbulkan sebuah kelucuan atau mengundang sebuah tawa. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi adalah bagian dari sebuah teks anekdot atau struktur teks anekdot yang di dalamnya di sini menimbulkan sebuah aksi dari si tokoh atau para pelaku, di mana reaksi dari tokoh ini bisa berupa rasa kecewa ataupun menertawakan. Yang kelima adalah koda. Koda merupakan bagian penutup dari sebuah teks anekdot. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua, di mana sebelumnya kita membahas tentang menentukan struktur teks anekdot. Kali ini yang kedua yaitu mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Kita tahu bahwa di dalam teks anekdot di sini bisa disajikan dengan dua pola. Yang pertama adalah menggunakan pola dialog, yang kedua adalah narasi. Apa itu pola dialog? Kalian tentu tahu kan apa itu dialog? Dialog adalah percakapan. Jadi teks anekdot di sini disajikan berbentuk percakapan di antara beberapa tokoh. Yang kedua adalah penyajian pola narasi. Narasi atau cerita. Jadi penyajian teks anekdotnya disajikan berbentuk sebuah cerita yang di dalamnya menceritakan tentang suatu kejadian ataupun peristiwa dari tokoh-tokoh tersebut, yang tetap isi dari kedua penyajian ini isinya mengandung sebuah kelucuan atau mengandung atau mengundang sebuah tawa. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, menelaah kebahasaan teks anekdot, di mana dalam teks anekdot di sini terdiri dari 6 unsur kebahasaan. Yang pertama adalah mengandung kalimat yang menyatakan peristiwa lampau atau masa lalu. Yang kedua yaitu kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan sebuah jawaban. Mengapa? Karena memang jawabannya itu sudah ada dan tidak perlu diungkapkan. Contoh kalimat retoris. Kapan kamu menikah? Kita lanjutkan. Untuk kebahasaan teks anekdot yang ketiga adalah konjungsi waktu atau kata penghubung yang menyatakan waktu masa lalu. Contohnya adalah kemudian, lalu, akhirnya. Yang keempat adalah kata kerja aksi. Kata kerja aksi ini contoh dari kata kerja aksi, contohnya adalah menulis, berjalan, membaca, dan sebagainya. Yang kelima adalah kalimat perintah. Dalam teks anekdot di sini biasanya ada unsur ajakan ataupun perintah. Yang keenam adalah kalimat seru. Nah, khusus untuk kalimat seru, ini adalah unsur kebahasaan dari teks anekdot yang biasanya ada jika teks anekdotnya disajikan dalam pola atau menggunakan pola dialog. Sedangkan kalau menggunakan pola narasi biasanya tidak mengandung kalimat seru. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk ke kompetensi dasar 4.6. Ciptakan kembali teks anekdot. Indikator yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang 4.6.1, di mana menceritakan kembali teks anekdot dengan pola. Pola di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama pola dialog, yang kedua pola narasi. Di mana bentuk pola ini sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Indikator yang kedua yaitu 4.6.2 tentang penyajian yang berbeda. Penyajian berbeda ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, dari teks anekdot bisa kita ubah ke dalam bentuk teks cerpen, di mana teks anekdot itu bisa diperluas kembali menjadi sebuah cerita yang berbentuk cerpen. Yang kedua, kita ubah teks anekdot ini ke dalam bentuk
puisi. Indikator terakhir pembelajaran kita yaitu tentang 4.6.3, yaitu menyusun teks anekdot. Langkah pertama dalam menyusun teks anekdot adalah menentukan tema. Tema di sini adalah apa yang ingin kalian bahas dalam anekdot kalian. Yang kedua yaitu kritik. Kritik ini membahas apa sih yang ingin kalian kritik di dalam teks anekdot yang kalian buat berdasarkan tema tersebut. Yang ketiga yaitu unsur kelucuan, di mana teks anekdot harus mengandung unsur kelucuan atau humor. Keempat, adanya tokoh. Tokoh ini pelaku yang ingin kalian ceritakan di dalam teks anekdot. Kelima, struktur teks anekdot. Ada abstraksi, orientasi, aksi atau krisis, reaksi atau respon, dan yang terakhir adanya koda. Nah, untuk unsur struktur teks anekdot ini sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya. Yang keenam, adanya alur. Alur di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju, alur balik, dan alur campuran. Ketujuh, adanya pola penyajian. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, pola penyajian teks anekdot dibagi menjadi 2. Ada dialog dan narasi. Yang terakhir yaitu teks anekdot. Barulah kalian menuliskan teks anekdot tersebut secara utuh. Demikianlah pembelajaran materi teks anekdot. Silakan ke penugasan di Google Classroom. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berpikir kritis, bertindak kreatif, dan mencintai bahasa Indonesia.